Sundar Prabhu ki jai. Tell me, doesn't need to ring bell and all. Page 8, session number 4, evaluating our japa. Halaman 8, mengevaluasi japa kita. Page number 8. Mengevaluasi japa kita. Number 1, our relationship with our beloved. Nomor 1, hubungan dengan orang yang kita cintai. Write down the name of one person in your life who you are attached to and love. In other words, don't peek into each other's book. Jadi tuliskan nama orang, satu orang yang dalam hidup Anda yang Anda sayangi dan cintai, dan jangan nyontek di buku orang yang lainnya. Jangan lihat buku yang dipunyai oleh orang yang lainnya, cukup punya masing-masing saja. Don't write down Srila Prabhupada, Radha Gopinath. This is like friend or family member that you're very attached to and you would like to serve them. Jadi jangan tulis Srila Prabhupada, Radha Gopinath, Acca, dan sebagainya. Tapi ini benar-benar dalam hidup ini, jadi keluarga ataupun rekan yang benar-benar kita sayangi dan kita cintai. Shri Radha Gopinath ki jai. Okay, so write the name down now. Jadi tulis namanya sekarang. Okay. Now below that, it tells you when you are with your beloved, that name you wrote on top, which one is most appropriate for you. I hate to be with my beloved. I have to be. Say. Jadi ketika Anda bersama orang yang Anda cintai itu, sikap atau perasaan apakah yang paling sesuai pada saat bersamanya? Yang pertama, yang A, saya benci bersamanya. Yang B, saya terpaksa, saya harus bersamanya. I have to be means out of duty. Me. Saya terpaksa artinya saya ya karena kewajiban terpaksa harus bersama dia. And C, I get to be with my beloved, opportunity. Dan yang C, saya bisa bersamanya artinya saya punya kesempatan atau ya bisa. And D, I want to be with my beloved, longing, intense desire. Dan yang D, ingin bersamanya artinya kita memiliki suatu ketertarikan atau keinginan. And here I love to be with my beloved means that whether the person is there with you or not, you're always with them in consciousness. Dan yang terakhir, saya senang untuk bersamanya artinya meskipun
orang itu ada ataupun tidak bersama dengan kita, tapi kesadaran kita senantiasa melekat padanya. Now, if you tick number 1 in the block, I hate to be with my beloved, that means you are pagla or mad. Kalau Prabu atau Mataji mencentang di nomor A, artinya Prabu Mataji pagla, tidak waras. So don't tick that one. Jangan dicentang bagian A. So tick any one of the others, B, C, D, or E, only one. Jadi bisa yang B, C, D atau E, salah satunya. Done? Sudah? So raise your hand. Who ticked A? I hate to be with my beloved. Siapa yang mencentang poin A, saya benci bersama dengan orang yang saya cintai. B, I have to be with my beloved out of duty. Saya terpaksa Raise hand. bersama dengan orang yang saya cintai itu sebagai suatu kewajiban semata. Ada yang merasakan seperti itu, anak-anak? C, I get to be with my beloved. Opportunity. Raise your hand. Saya punya kesempatan, saya bisa bersama dengan orang yang saya cintai itu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, good 8. D, I want to be with my beloved. Longing, desire. Yang D, saya punya keinginan, saya punya mengharapkan untuk bersama dengan dia. Saya ingin untuk bersamanya, katakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang D, katakan ini. There's more. There's about 50. And lastly, I love to be with my beloved. Yang E, saya mencintai, saya suka, saya senang untuk bersamanya senantiasa. That is most of you. That's natural. Now the same naturalness that you have in relation to this person, now we're going to transfer the evaluation to chanting japa. Dan kecenderungan alami yang kita miliki seperti yang sudah kita lakukan baru saja, kini kita akan usahakan untuk memindahkannya atau mentransfernya terkait dengan japa yang kita lakukan. So you have to fill the words in number 2, our relationship with Krishna. Jadi kita harus mengisi bagian kosong di nomor 2. On a regular day, when you pick up and put the words your bead bag Jadi in the space, see? di tempat kosong sehari-hari ketika Anda mengambil di sana tulis japa kita, kantong japa. Your bead bag. Then 2, chant japa. Mengambil kantong japa untuk, ini salah ya, untuk, bukan ke, dicoret untuknya, untuk berjapa. Tulisan ke yang dicoret jadi untuk berjapa. Now read the whole thing for them after they fill it on a regular day. Jadi yang komplit, sehari-hari ketika Anda mengambil kantong japa untuk berjapa, yang manakah yang paling sesuai? Now this is what you have to do. Dan inilah yang harus kita sadari, kita harus lakukan If sekarang. you replace the words be with my beloved with chant my rounds, then you'll understand. Jadi ketika kita mengganti kata ketika Anda bersama orang yang Anda cintai dengan ketika Anda bersama dengan japa, jika perasaan apakah yang paling sesuai, maka kita akan bisa memahaminya sekarang. So A will read like, I hate to chant my rounds. Yang A, ketika kita ganti yang poin 1 tadi yang ada centang-mencentang itu, ketika ganti dengan berjapa, maka yang A akan menjadi saya benci And berjapa. B will be, I have to chant my rounds. Yang B akan menjadi saya terpaksa berjapa. And C would be, I get to chant my rounds. Yang C menjadi ya saya bisa-bisa saja berjapa, yalah kesempatan. And D would be, I want to chant my rounds. Dan yang D
menjadi saya ingin untuk berjapa. And E would be I love to chant my rounds. Dan yang E menjadi saya senang, saya mencintai japa saya. Now be honest and write down which one is appropriate for you now. You'll improve by Monday, don't worry. Jujur, gimanakah kondisi kita saat ini? Jadilah penuh dengan kejujuran, apa adanya. Kita akan memperbaiki hal ini dan kita akan rasakan perubahannya pada hari Senin. Jadi tulis saja apa adanya, perasaan kita itu yang bagian mana. Tak usah peduli sama So if you write down I hate to chant my rounds, your consciousness may be, I don't know why I got initiated, you know. Kalau kita memilih bagian A, saya benci berjapa, maka kita akan berpikir, ngapain saya ambil diksa? Then you write that down. Tulis itu. Yang mana But yang you don't like to chant, but you saya force tidak it bisa, yourself. saya tidak suka berjapa. Tulis apa yang menjadi kondisi. Kalau kita You have to merasakan be itu, honest, but don't lose the book people so you wrote there. jadi tulis apa adanya yang menjadi kondisi kita saat ini dan tulis di sana secara apa adanya dan orang tidak akan peduli dan tidak akan melihatnya. Or it could be the next one. I have to chant my round. I took vow, I have to chant my round. I'm not chanting for myself, I'm chanting for Guru. Atau yang nomor 2, yang B, saya terpaksa berjapa karena saya sudah bersumpah dan ini saya lakukan oleh karena perintah guru, ya saya lakukan saja sebagai suatu hal yang kewajiban yang kita lakukan. Saya terpaksa berjapa. Oh, I get to chant my rounds, I want to chant my rounds, I love to chant my rounds. So which one is appropriate? Write only one in those lines. Jadi atau mungkin yang berikutnya saya ya bisa saja berjapa, ataupun saya ingin untuk berjapa, ataupun saya senang berjapa. Pilih salah satu dari yang tadi di atas kelima itu, yang mana yang menjadi kondisi jujur kita saat ini terkait dengan japa. Bisa Be dipilih. honest and you'll improve. And we're not going to ask you for show hands. Dan jadilah apa adanya, jujur, dan kita dengan kejujuran itu kita akan merasakan perubahannya. Jadi tidak perlu peduli dengan kondisi yang lainnya, dan kita hanya perlu untuk menjadi apa adanya, jujur dengan kondisi. Improvement only comes when you're honest. Jadi perbaikan atau suatu kemajuan baru bisa terjadi ketika kita benar-benar jujur. If you're not honest, you cannot progress. Kalau kita tidak jujur, maka kita tidak akan bisa maju. Externally one thing, internally different. Di luar mungkin seperti suatu hal terlihat seperti itu, tapi di dalam berbeda. To progress in chanting japa, you have to be what you inside and outside the same. You cannot make show. Dan apabila kita ingin maju dalam proses berjapa, maka kita hendaknya benar-benar yakin bahwa apa yang kita tunjukkan dan apa yang menjadi perasaan kita itu sama, dan tidak bisa dipalsukan atau dibuat-buat. So you write down which one is appropriate. Jadi tulis saja yang mana yang paling sesuai. And Prabhupada guarantees you'll improve by Monday. Dan Prabhupada yang akan menjamin bahwa para penyembah nantinya akan mendapatkan kemajuan, akan ada perubahan pada hari Senin. Silakan ditulis, sudah. Don't peep into each other's book. Jangan menyontek buku yang lainnya, tak usah pedulikan yang ditulis penyembah lainnya, buku yang lain. Except me. Kecuali Maharaj boleh menyontek. I'm done. Sudah selesai semua? Sudah? Number 3, rating aspects of your japa. Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 15, Text 50, Purport. Read. Jadi menilai aspek penilaian japa kita. Jadi membuat tingkatan ranking dari aspek penilaian japa kita berdasarkan penjelasan Srimad Bhagavatam skanda 1 bab 15 sloka nomor 50. Srila Prabhupada menuliskan dalam penjelasan itu, ketika seseorang menerbangkan pesawat, ia tidak bisa mengurus yang lainnya. Setiap orang harus menjaga pesawatnya sendiri
Jika ada bahaya, tidak ada pesawat lain yang dapat menolongnya. Demikian pula di akhir kehidupannya, ketika ia harus kembali pulang kepada Tuhan Yang Maha Esa, setiap orang harus menjaga dirinya sendiri. Tidak ada bantuan dari orang lain. Sebaliknya, bantuan tersebut hendaknya diberikan di darat sebelum terbang ke angkasa. In other words, Prabhupada's own personal original analogy for flying an airplane. Dan dengan kata lain, apa yang dituliskan oleh Srila Prabhupada ini adalah analogi yang dicontohkan oleh beliau sendiri secara langsung. In other words, Prabhupada is saying when you're hungry, nobody else can eat for you. Seperti halnya Srila Prabhupada juga mencontohkan ketika kita lapar, tidak bisa orang lain makan untuk kita. Similarly, nobody can chant your japa for you. Begitu pula tidak bisa orang lain berjapa yang menjadi tanggung jawab kita dilakukan oleh yang lainnya. You cannot blame somebody else for yourself not chanting japa. Kita tidak bisa menyalahkan orang lainnya ketika kita tidak bisa melakukan japa kita. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Oh, the management is like this. Atau manajemennya yang menyebabkan saya tidak bisa seperti ini. Oh, my wife is not speaking to me now. Atau istri saya yang ngambek tidak mau bicara kepada saya. Oh, my guru doesn't give me any attention. Atau misalnya guru saya tidak memperhatikan saya. Oh, I lost my job. Atau saya kehilangan pekerjaan, saya dipecat dari pekerjaan. So I'm not chanting japa. Sehingga saya kemudian memutuskan, saya tidak lagi ingin berjapa. And when you're hungry, don't eat too. Dan seperti itu pula kalau kita lapar ya jangan makan juga. Okay, I don't want it, I don't feel like eating. No appetite. Jadi saya tidak punya rasa lapar, saya tidak mau makan, ya udah saya tidak makan. If somebody doesn't have appetite, do they stop eating? Jika seseorang tidak punya rasa lapar, apakah dia berhenti makan? They still eat, right? Dia masih makan kan? Although they don't feel like eating. Meskipun dia tidak benar-benar merasa lapar ataupun tidak ingin makan, tapi kadang-kadang dia masih makan. So similarly, if you don't feel like chanting, you still chant. Begitu pula meskipun kita tidak benar-benar punya keinginan untuk berjapa, tapi kita harus tetap berjapa. That's what Prabhupada is saying. Dan itulah yang dituliskan oleh Srila Prabhupada. The first one, daily priority, your to-do list for the day. Dan yang pertama, ada angka 1 sampai 10 pertama, prioritas harian, daily priority, daftar tugas harian Anda. It's got number 1 to 10. Ada angka 1 sampai dengan 10. Now don't circle the number yet. After I explain, then you circle. Jangan dulu diisi, dilingkari angka-angka di sana, beliau akan jelaskan, setelah dijelaskan baru diisi. Like your to-do list, rise up certain day, certain time in the morning, prepare breakfast, this, that. Now, if your to-do list for the day for your chanting is in the evening when you come from work, then it is like maybe the last thing you do. So that's like 1 out of 10. Jadi misalnya kita punya jadwal harian, sehari-hari kita melakukan apa saja, misalnya bangun pagi, mandi, bekerja, kemudian makan dan lain sebagainya, dan kita hanya berjapa pada saat kita menyelesaikan semuanya, baru kemudian kita melakukan japa. Artinya japa itu adalah pilihan terakhir untuk dilakukan, maka itu artinya angka yang harus dipilih adalah angka 1. But if you complete all your 16 rounds in the morning, then it is 10 out of 10. Tapi jika kita memiliki komitmen, ketekad bahwa kita harus menyelesaikan japa pada pagi hari sebelum melakukan segalanya, maka itu adalah angka 10. If you do 8 rounds in the morning and 8 rounds during the day, it is 5 out of 10. Kalau kita berusaha berjapa 8 di pagi hari, kemudian sisanya di jam yang lainnya, maka itu angkanya 5. This is on a normal day when you're not sick and there's no emergency. Dan ini kondisinya adalah pada hari-hari normal, pada saat kita tidak sakit atau tidak ada hal-hal khusus, hal-hal spesial yang harus dilakukan. So be honest and circle that number. Don't be pretentious. Your progress might not take time. Jangan membuat-buat atau jangan palsu atau munafik. Apa adanya saja dan ditulis berapa
angka yang menjadi kondisi saat ini secara jujur. Circle. Silakan mulai melingkari angkanya. Ada yang masih bingung? Saya ulangi lagi. Ada yang masih bingung? Jadi angka 1 artinya Only the first one, not the other yang two. paling pertama, yang paling atas, ya. Angka 1 artinya japa itu kita lakukan sebagai pilihan terakhir. Artinya kita selesai dulu, jadi tidak ada prioritas untuk berjapa. Japa itu hanya kita lakukan hanya pada saat kita ada kesempatan saja. Pada saat kita selesai semuanya malam hari baru kita berjapa, habis japanya karena masih ada, maka itu angkanya berapa? 1. Kalau kita prioritaskan, pokoknya sebelum saya melakukan apapun, saya harus berjapa dulu selesai 16 putaran di pagi hari, maka itu angkanya 10. Kalau misalnya kita komitmen, setidaknya saya dapat 8 dulu di pagi hari, sisanya nanti pada saat saya ada waktu, maka itu angkanya 5. Nah, di angka lainnya itu ya kurang lebihnya. Misalnya kurang dari 8 ya kurang dari 5, lebih dari 8 ya lebih dari 5. Silakan dipilih angkanya. Yang mana? Bisa dipahami? Ya, silakan diisi secara jujur. You make progress, but be honest for now. Jadi kita akan bergerak maju, kita akan mendapatkan kemajuan, kita akan bergerak, berubah. Tapi paling pertama untuk bisa berubah kita harus jujur dulu dengan kondisi. And if you haven't chatted your hands for 3 months or 3 years, 0 out of 10. There's no 0 there. Dan bahkan kalau kita tidak berjapa selama 3 bulan dan sampai saat ini juga belum berjapa, maka angkanya adalah 0. Meskipun tidak ada di sini, tulis saja 0 di hari. Ask him. Ada yang masih bingung? Sudah paham semuanya? Sudah mengisi semuanya? Ya. Ask him done. Sudah mengisi semuanya ya? Next one, the middle one, steadiness. Dan yang di tengah, kemantapan. Read the whole line. Kemantapan dalam berjapa minimal 16 putaran setiap hari. Ask him if he knows where we are. Sudah? Tahu di mana, Bro? Di mana kita sekarang, Bro? Di bagian mana kita sekarang? This devotee, what's his name? Siapa namanya? Bro? Ya, Sachin. What's that? No, then we're doing the next one. Yang mana yang kita sekarang buat yang bagian steadiness, kemantapan. Ya. Okay. So steadiness means that if you took a vow before initiation, during and after initiation to chant minimum 16 rounds, you did it nicely every day, irrespective of which part of the day you did it. You try to complete the 16 rounds daily before midnight. Dan kemantapan ini artinya bahwa kita kita bisa menyelesaikan, kita bisa memenuhi sumpah kita, meskipun kita belum didiksa ataupun sudah didiksa, kita punya komitmen berjapa 16 putaran. Seberapa berhasil kita berjapa 16 putaran itu? Apakah kita mantap selesai semuanya dalam sehari sebelum kita tidur? Itu semuanya sudah selesai. Apakah ada utang? Maka beda lagi angkanya. Except when you were sick or emergency, that's an exception. Kecuali kalau kita sakit atau ada kondisi-kondisi khusus, gawat darurat dan lain sebagainya. But on a normal day, you completed your 16 rounds before midnight. Tapi pada hari-hari yang umum atau yang biasa, kita menyelesaikan 16 putaran kita sebelum malam hari. Say, for example, if you joined 5 years ago, before initiation and after initiation, you did 16 rounds of japa daily, like that. Misalnya kita sudah ikut dalam sadhana Krishna 4 atau 5 tahun, kemudian setiap hari kita sudah menyelesaikan japa 16 putarannya, baik itu sebelum diinisiasi ataupun sesudah diinisiasi. Then you can write down 10 out of 10. Like that, you can Maka write 10. bisa dilingkari angka 10. Kalau bisa benar-benar tidak pernah hutang atau tidak pernah ada bolong berjapa. But if you are initiated and you didn't chant for several weeks or several months, that means nobody knows you didn't do your japa, then it's 1 out of 10. Then you circle 1 or 0.
if you didn't do your japa for last 3 weeks, 3 months, or 3 years, Dan kalau if you seseorang initiated, telah mendapatkan diksa tapi dia tidak berjapa misalnya sampai 3 minggu, 3 bulan ataupun bahkan lebih daripada itu, maka bisa diisi angka 0 ataupun 1. and if you miss your chanting completely and you carry your rounds the next day as a habit, then you can write on 4 or 5 out of 10. Dan misalnya kita ada ngutang 1-2 putaran atau lebih, kemudian kita lakukan itu di hari keesokannya, maka angkanya bisa sekitar 4 atau 5 kalau masih ada hutang. But if you're chanting your 16 rounds daily as best as you can, irrespective of what part of the day or night, then it's 10 out of 10. Dan jika kita bisa melakukan japa kita, meskipun waktunya mungkin tidak mesti di pagi hari, misalnya di siang atau di sore atau di malam hari, kita komitmen dengan penuh untuk menyelesaikan japa kita apapun yang terjadi, maka itu nilainya maksimal. This is just to show that you will progress by the weekend after we finish. Dan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa ada suatu kemajuan. So you circle that now for steadiness. Jadi posisi kita di mana Circle sekarang, the number. kemudian maju di hari akhirnya nanti. Jadi kita harus melingkari angkanya. Silakan dilingkari angka berapa kira-kira kita menilai kemantapan kita untuk menyelesaikan sumpah kita dalam berjapa. Berapa nilai mantapnya kita atau keberhasilan kita untuk menyelesaikan japa ini. Tidak masalah atau pagi hari, siang hari, malam, yang penting selesai. Kalau selesai ya bagus nilainya, kalau tidak ya jelek. Ada yang bingung? Azam done. Ada yang masih belum selesai atau ada yang masih bingung? Belum. Diulangi. Enggak, paham bro maksudnya? Enggak, bukan pertanyaan bro. Paham nggak dengan yang dimaksud cara ngisinya? Jadi kadang-kadang tidak siap lagi. Ya Prabu yang baik. Artinya 0 sampai dengan 10 itu artinya benar-benar selesai. Kadang-kadang ini seberapa kadang-kadang Prabu yang tahu. Saya nggak tahu kadang-kadangnya Prabu. Paling sekali sebulan kalau ada. Ya Prabu yang nilai berapa? If once a month they miss the number, what is the, for example? It must not become a conditioning or a habit. Jadi ini bukan sesuatu yang menjadi kebiasaan. If you're missing once a month, write down 7 or 8 out of 10, but not regularly. Jadi kalau itu dilakukan secara kadang-kadang saja terpaksa, artinya benar-benar kondisinya kayak benar-benar sulit, tidak rutin kita bermutang ya apa itu ya mungkin masih nilainya. Tell them it's an educated guess, just as an evaluation to improve after the weekend. Jadi hanya untuk mengevaluasi sehingga kita berusaha untuk menilai adanya perbaikan setelah kita melakukan latihan ini. Okay, then the last one, ability to hear the Maha Mantra while chanting japa. Dan yang terakhir, kemampuan mendengar nama suci ketika berjapa. This is the most important. Dan ini adalah yang paling penting. When you say Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Are you hearing 32 syllables and 16 words? Apakah kita benar-benar mendengarkan ke-32 suku kata dari nama suci itu, dari Maha Mantra itu? If you're hearing sometimes, it could be 3 out of 10. Kalau kita hanya mendengar kadang-kadang aja, maka itu bisa nilainya 3 sampai dari 10. In a general sense, in your current consciousness of chanting. Dalam kondisi umum, dalam kondisi yang sekarang, yang normal ini. Sometimes on days like Janmashtami, you do more and you hear more. We're not talking about special days, talking about regular day. Kadang-kadang dalam hari-hari khusus, misalnya Janmashtami, kita lebih semangat, kita berjapa lebih bagus, sehingga kita mendengarkan dengan lebih bagus. Itu bukan itu yang dinilai, tapi untuk harian normal dalam kondisi yang biasa-biasa saja. But if you do hear most of your chanting most of the time, then it could be 7 out of 10. Tapi kalau kita hampir dalam setiap
nama sucinya dalam setiap japa kita benar-benar mendengar hampir But if you're selalu hardly kita dengar. hearing anything when you chant, it's 2 out of 10. Kalau kita benar-benar mendengar mungkin nilainya 7 atau 8. Tapi kalau kita jarang mendengar, hampir tidak mendengar, itu nilainya 2. So you circle hearing. Jadi kita menilai bagaimana kualitas And you'll mendengar improve kita. by Monday. Dan dengan demikian kita akan bisa menilai bahwa kita ada kemajuan pada hari Senin. Be honest. Jujur, berapa nilai kita mendengar japa kita. Kalau hampir selalu mendengar, ya lebih besar dari 5. Kalau kadang mendengar 50-50 ya 5. Kalau kurang daripada itu, kurang dari 5. Tidak sama sekali ya 1 dan lain sebagainya. Ada yang bingung mengenai ini? Sudah paham semua? Okay. Everyone stand up. Semuanya mohon berdiri. Raise your hand high. Angkat tangan dengan sangat tinggi 2 words at a time after me. dan ikuti 2 kata setelah mereka. Hare Krishna. Hare Krishna. Louder. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Rama Rama. Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. It's enough. Silakan duduk. Kembali ke English book at page 28 and other book is page 30. Kembali ke halaman 30. Japa tanpa perhatian atau secara mekanis. Kembali ke halaman 30. So you can see me chanting. Bisa melihat bagaimana Maharaj berjapa. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Srivasadi Gauranga Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram. Japa model apa itu? So write down sleeping japa. Bisa ditulis sleepy japa ngantuk. Japa tidur. Japa tidur ngantuk. And sometimes we call it samadhi japa. Kadang-kala juga disebut, dipanggil atau dikenal dengan samadhi japa. And sometimes we also call it Mahavishnu japa. Because Mahavishnu is lying down. Kadang-kadang juga bisa disebut Mahavishnu japa karena Mahavishnu juga berbaring tertidur. Now
There's nothing wrong with such japa. Tidak ada yang salah dari japa seperti itu. The body has limitations, Karena badan ini penuh dengan keterbatasan. but the soul is unlimited. Tapi sang jiwa itu tidak terbatas. So it's most important to be well rested. So by taking rest early and rising early to chant consciously. Artinya kita lebih baik untuk istirahat lebih awal dan berjapa lebih awal sehingga bisa menjadi lebih mempunyai kesadaran yang bagus pada saat berjapa. And we will help with that tomorrow session. Dan kita akan berusaha untuk membantu memperbaikinya pada sesi besok. The body has limitations because it has boundaries. Badan ini memiliki keterbatasan karena ada hal-hal yang memang kemampuannya memang cuma cukup segitu. So on Saturday's chanting of 64 hours, you're going to transcend, you're going to go above the limitations of the body. And you'll do it, guaranteed. Dan pada hari Sabtu nanti kita akan bisa melampaui keterbatasan dari badan ini dan kita akan bisa melakukannya. Dijamin kita akan berhasil. So in tomorrow's session, we're going to give you a support system also. Jadi untuk itu dalam sesi besok akan diberikan sistem untuk mendukung. So it's not a fault when you start chanting, the body wants to fall asleep. It's not a fault. Jadi bukanlah suatu kesalahan ketika kita berjapa badan ini ingin untuk tidur jadi ngantuk. It happens to me also. Itu juga terjadi pada Maharaj. But we have to know how to deal with it, to be consciously hearing the chant. That's it. Tapi kita harus tahu cara untuk mengatasinya sehingga bisa menjadi lebih sadar dan lebih serius bisa mendengarkan nama suci itu. Karadapan Prabhu, select 6 people from the audience to come with a bead bag in the front, including you. Silakan pilih 6 orang dari peserta yang maju ke depan dengan membawa japanya masing-masing. Cepat, silakan masing-masing ambil japanya, ada di dalam jangkauannya masing-masing yang akan dipilih oleh Prabu Gadadhar. Panggil, silakan cepat. 6 orang Prabu Gadadhar. Bebas. Prabhu, come Ya, Prabu beritahu maju dulu. with the bead bag. Yang sudah megang japa bisa maju Prabu. Prabu Siwananda. Siwananda Prabu balap. Hariwamsa. 666. Mahadana. Everyone, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama,
Hey, wait. Hare Krishna, this one. Okay, so each of these devotees are doing an activity while chanting japa. Jadi masing-masing dari penyembah ini semuanya punya kegiatan lainnya sambil berjapa. And we are also chanting japa, me and my friend. Dan kami juga akan berjapa, Maharaj dan saya. And you'll see what happens. Dan kita akan lihat apa yang akan terjadi. Hey, give microphone. Mikrofonnya tolong dibantu dikasih perlu. You must speak loudly, what you're doing. You understand? So when we speak about them, and they must do the activity. Jadi pada saat kita menyampaikan untuk masing-masing, maka mereka harus mempraktekannya. Action mulai. Things for us. You need, because you preach. Dan Prabu juga, karena Prabu sambil. Alright, so we also part of the drama, two of us. Kami juga bagian dari drama. Jai. Tadi nonton berapa pagi tadi? Champion. What japa? Japa. Perjalanan japa. Yeah. Japa apa itu? Oh, itu japa sambil morde. We have to also chant. Bro, kita harus japa juga, bro. Okay, now keep quiet. Stop. Prabhu, Oh, iya. say. Ya. Samadhi. Yes, yes, yes. Ya. Prabhu, we also have to chant. Clean japa. Japa sambil bersih-bersih. Prabhu, we have to chant. Hare, Hare. Prabhu. Wow. Prabhu, shopping japa. Oh iya. We have to follow his. Kita harus ikuti. Follow in his footsteps. Kita harus We go ikuti. shopping, we take big bag. Prabunya Tengku Presiden harus jadi pemimpin, harus diikuti pemimpinnya. Oh yes, yes. Japa parah. What's up? Facebook. Oh, you know? You do also? You do also? Okay, freeze. Semuanya diam, Don't move. jangan bergerak, Face them. Don't move. Face them. Freeze. diam, menghadap ke audience. So now you add to the list. Prajalpa Japa. Write in the list in the page. 30. Page 28 for Tambahkan, me and page 34, right? tambahkan di halaman 30 jenis-jenis japa. Prajalpa Japa. Prajalpa japa. Got it? Ya, dari tulis prajalpa japa. Cleaning Japa. Kemudian japa sambil bersih-bersih, japa bersih-bersih, Write down shopping Japa. japa belanja, Samadhi Japa we already have and phone Japa we already have. japa sama di japa sudah ada, japa pun japa, ponsel japa juga sudah ada. Now there's one more Japa here. Nah, ada satu lagi japa di sini. Anyone can tell us? Ada yang bisa memberikan jawaban apa japanya ini?
Who didn't speak this? Ada yang belum bicara sebelum menjawab atau belum menyampaikan sama sekali? Yes, Prabhu, your microphone. Bisa diberikan mic-nya, Prabu. Fault finding Japa. Fault finding Japa. Japa sambil mencari-cari kesalahan. Yes, it's close. We were also chanting Japa, Bhakti Ved Bhagavad Swami and his friend. Jadi kami juga berjapa, Maharaj dan saya. So while we were chanting Japa, we were distracted by the inattentive Japa of others, like that. Jadi pada saat kami berjapa, kami menjadi teralihkan oleh karena japa yang tidak perhatian yang dilakukan oleh penyembah yang lainnya. So we were inattentive in our Japa by saying the inattentive Japa of others. Jadi kami melakukan japa yang tidak perhatian karena japa yang tidak perhatian yang dilakukan oleh orang yang lainnya. So now you write in your list, that is called inattentive Japa. Jadi itu dikenal atau disebut sebagai japa tanpa perhatian karena tanpa perhatian. In other words, don't be distracted by the inattentive Japa of others, even on Saturday. Artinya tidak menjadi teralihkan karena orang lain yang tidak fokus, japa tidak fokus karena yang lain tidak fokus, itulah kurang lebih bahasa yang bisa dipahami. So when you chant on Saturday, with 64 rounds, when you see somebody falling asleep, we'll tell you how to help them, but you don't become inattentive in your own chanting. Jadi ketika hari Sabtu nanti, ketika kita melihat ada yang ngantuk pada saat berjapa, kita akan berikan cara untuk bisa mengingatkan tanpa kita nantinya juga menjadi tidak perhatian. Bagaimana caranya? Don't get distracted by somebody else's inattentiveness. Jadi jangan kita menjadi teralihkan oleh karena penyembah lain yang tidak perhatian pada saat That berjapa. is called inattentive Japa. Itu artinya japa tidak fokus karena yang lain tidak fokus. Everyone good? Semuanya bisa paham dengan yang disampaikan? Let's chant for his devotees. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So now let's complete the list. Jadi kita akan berusaha untuk melengkapi daftarnya. Just go back. Bisa Sometimes you get cooking japa. kadang-kadang juga ada japa masak. Have you seen that? Pernah lihat japa sambil masak? Sometimes while they're cooking with their left hand, they're stirring pot, right hand they're chanting, and then suddenly they can't find bead bag. Jadi kadang-kadang mereka berjapa dengan tangan kanannya dengan tangan kirinya masak, dan dengan cara seperti itu mereka tidak bisa menemukan di mana japanya. Because the bead bag went in the pot. Karena japanya jatuh ke dalam panci. Because you have to also tulsi also to cook. Karena Tulsi beads. japanya kan sudah ada tulasinya, jadi sudah ada tulasi di bahan masak yang sudah dibuat tadi. Karena ada butir tulasi japa itu sudah ada tuh sana. It happened in one place where the devotee cooking for food for like big pot. He's stirring left hand, right hand, he tried to take some spice, bead bag went in pot, then he took that spice. He forgot bead bag. Ada di satu tempat penyembah seperti itu di mana dia melakukan masak untuk Food for Life sambil berjapa, dia masukkan bumbu ke dalam Food for Life itu sambil japanya ikut nyemplung juga ke dalamnya, kemudian dia masak, mengaduk japa sambil bumbu. So right I'm cooking japa. Bisa ditulis japa memasak. And sometimes when you're chanting japa, then during japa time, you feeling, oh Krishna is so nice, he's telling me everything I need to during the day. So you take pen, notepad while you Hare Krishna,
only. Krishna Krishna, pick up Mala Japa. Rama Rama, oh, my son's homework. So you do to-do list while chanting japa. Dan kadang-kala juga pada saat kita berjapa, tiba-tiba muncul di dalam pikiran kita semua daftar apa yang harus saya lakukan. Oh, saya berjapa Hare Krishna. Oh, saya harus menjemput anak. Hare Krishna. Kemudian, oh, saya harus bantu ngerjain PR anak. Krishna Krishna. Oh, saya harus bantu nyiapin masakan atau apapun itu. Muncul semua daftar kerjaan yang harus kita lakukan. So you do your to-do list the previous night before you take rest, then read Krishna book before taking rest. Jadi kita harusnya, semestinya kita lakukan semua yang memang sudah harus disiapkan itu pada malam hari sebelumnya, dan sebelum tidur kita baca buku Krishna book. So when you chant Hare Krishna Mahamantra Japa in the morning, don't take your phone like I said yesterday. Don't take a pen and don't take notepad. You just chant. Di pada saat kita berjapa di pagi hari, jangan mengambil HP kita, jangan mengambil pulpen, dan jangan mengambil catatan apapun. That's called to-do list japa, write it down. Dan itu disebut sebagai japa tipe to-do list, jadi daftar kerjaan, japa dengan daftar kerjaan. Next one. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Counter. Oh, Yes, Maharaj. you are Bhaktaman. Yes, my name is Bhaktaman. Yes. What are the four differences? Same local line. Tidak makan daging ikan dan telur, tidak berzina, tidak mabuk-mabukan, dan tidak berjudi. And how many rounds of process and japa daily? Minimal 16 putaran setiap hari. Minimal 16 putaran, minimum 16 rounds. Okay. And Bhaktaman? Your name is counted us. Is that what you receive? Is that what you chant on before initiation, during and after? What you chant on? Tulsi Beats, right? Apakah itu yang kita dapat pada saat inisiasi? Apakah itu yang diajarkan kita berjapa pada sebelum ataupun setelah inisiasi? Apakah itu yang kita lakukan? Because Tulsi Maharani is Vrinda Devi. Karena Tulsi Maharani adalah Vrinda Dewi sendiri. And Vrinda Devi is personal. Dan Vrinda Dewi adalah sosok pribadi. Secretary of Radha Krishna. Beliau adalah sekretaris pribadi dari Radha dan Krishna. So through the consciousness and mercy of Tulsi Maharani, who offers our service to Radha, and Radha offers our service to Krishna. Jadi melalui karunia yang luar biasa dari Tulsi Maharani, kita mempersembahkan diri kita kepada Srimati Radharani, dan Srimati Radharani kemudian memberikan kita kepada Sri Krishna. So at least your 16 rounds japa you should do on Tulsi Beats. Artinya minimal 16 putaran japa kita itu kita harus lakukan dengan japa, dengan japa. The counter you can use for extra japa. Counter ini bisa dilakukan untuk ekstra. So write it there, counter japa. Bisa ditulis di sana counter atau clicker japa. Apa namanya bebas, counter tulisnya. Counter penghitung, japa dengan alat penghitung. And then you get Srimad Bhagavatam class japa. Dan ada juga Srimad Bhagavatam kelas japa. You see sometimes that somebody chant during class. Pernah melihat kadang-kadang mungkin japa sambil dengerin kelas. That is not japa. Itu bukan japa. You're not hearing the class and you're not hearing your japa. You're doing this service to both.
kita tidak mendengarkan kelas, kita juga tidak mendengarkan japa. Jadi kita tidak melakukan pelayanan untuk keduanya. Kita melakukan kesalahan untuk keduanya. So either you hear the japa or you hear the class. Dipilih salah satu, apakah kita berusaha mendengar japa atau mendengarkan kelas. If you don't want to hear class, then you can hear your japa somewhere else. Jadi kalau kita memang tidak ingin untuk mendengarkan kelas, maka kita harus pergi dari sana kemudian mendengarkan japa kita. But if you're doing that in class, it's called Srimad Bhagavatam class japa. Write it down. Kalau kita melakukan keduanya, pada saat kelas kita berjapa, maka itu disebut sebagai Srimad Bhagavatam kelas japa. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That is called Kirtan japa. Itu disebut sebagai kirtan japa. Not good. Tidak baik. Either you be in a kirtan or you do a japa somewhere else and you hear. Bisa dipilih apakah kita ingin berjapa, mendengarkan japa atau ingin mendengarkan kirtan. Next one. Srila Prabhupada japa. Berikutnya Write it down. Srila Prabhupada japa. Bisa ditulis Srila Prabhupada japa. So Srila Prabhupada was in Los Angeles temple. Jadi Srila Prabhupada pada saat itu berada di temple di Los Angeles. He was upstairs in his room during japa time. Jadi beliau berada di lantai 2 di atas pada saat waktu berjapa. So he came down the stairs into the temple room during japa. Dan beliau turun ke bawah dan ikut pada saat waktu berjapa itu bersama-sama. And devotees had a tape playing Prabhupada japa loudly. Dan pada saat itu seorang penyembah memutar suara japa Srila Prabhupada dengan keras. So Prabhupada, when he came into temple room, he said, "What is this?" Dan ketika Srila Prabhupada datang ke tempat berjapa itu, ruang tempel itu, beliau bertanya, apa-apaan ini? So the secretary Srila Prabhupada, they chanting japa in your association. Dan asisten Srila Prabhupada menjawab, Srila Prabhupada, mereka berjapa sambil mendapatkan pergaulan japa dari Anda. While you are chanting japa, they also chanting japa. Jadi dengan mendengarkan Recording. rekaman japa Anda, mereka juga berjapa mengikutinya. Srila Prabhupada said, "I never taught you like this." Srila Prabhupada kemudian berkata, saya tak pernah ngajarin Anda seperti ini. Prabhupada said that when I chant, I have to hear my japa. When you chant, you hear your japa. Beliau kemudian berkata, saat saya berjapa, maka saya harus mendengarkan suara japa yang saya ucapkan. Saat Anda berjapa, Anda harus mendengarkan suara japa yang Anda ucapkan. But you have played the recording so loud that nobody can hear their japa, and they're hearing my chanting and they're not hearing their own chanting japa. Dan kalian memutar rekaman japa saya itu begitu keras, sehingga mereka tidak bisa mendengarkan japa yang dilakukan oleh masing-masing penyembah itu. Prabhupada said, switch it off. Prabhupada berkata, matikan. You chant japa and hear your own japa. Kalian semua japa masing-masing dan dengarkan masing-masing. Don't hear somebody else chanting their japa while you're chanting. Jangan mendengarkan japa dari yang lainnya sambil kalian berjapa. Another time said, Prabhupada said, you can hear my chanting japa, but you shouldn't hear me chanting. You put it very low and soft, and you hear your own chanting. As if it's another devotee chanting and hearing their own chanting.
Dan di tempat lainnya Prabhupada kemudian berkata, kalian mungkin bisa memutar rekaman japa saya tapi dengan suara yang kecil sehingga kalian masih bisa mendengarkan, tetap masih lebih bisa mendengarkan suara masing-masing. Dan begitu pula seperti halnya kita mendengarkan suara back sound dari penyembah lain yang berjapa yang menemani kita. Any question? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada pertanyaan? Microphone. One day or two questions. Jadi silakan 2 pertanyaan. Hare Krishna. Apa manfaat japa bersama? Her question is, what is the benefit of chanting japa together? We are chanting japa not together. Jadi sebenarnya kita berjapa tidak bersama-sama. We are chanting japa in the association of devotees but individually. Jadi kita berjapa tentu pada saat itu bersama dengan dalam pergaulan para penyembah. Tapi yang kita lakukan japa itu adalah bersifat individual. Jadi yang kita lakukan itu sendirian, tidak melibatkan yang lainnya. And we're going to do that on Saturday, so we give strength to each other, support to each other. Jadi kita melakukan itu pada hari Sabtu sehingga kita memberikan kekuatan, menyemangatkan yang lainnya. But generally in the long term, when you become more mature, Haridas Thakur used to chant japa on his own. Dan berikutnya ketika kita sudah menjadi lebih matang seperti halnya Haridas Thakur, maka kita bisa berjapa seorang diri In the association of Tulsi Maharani. dengan pergaulan bersama dengan Tulsi Maharani. But it may not be so easy for us to do like that. Namun biasanya bagi kita yang masih pemula ini tidaklah mudah, masih sulit melakukan seperti itu. So therefore Srila Prabhupada trained us that if you stay in the temple, then everyone should put japa in the temple room together. Oleh karena itu Srila Prabhupada, beliau menekankan kepada kita, jika kalian semua tinggal di temple, maka semuanya harus melakukan japa bersama-sama di temple bersama-sama. But individually hearing your own chanting. Akan tetapi kalian secara individu, masing-masing orang mendengarkan suara japanya masing-masing. Tomorrow afternoon we're going to set up this temple room for that. Besok sore kita akan mengatur ruang temple ini untuk bisa melakukan. With individual tulsis and group devotees chanting around tulsi. Jadi dengan ada tulsi masing-masing, dengan tulsinya itu akan digunakan untuk beberapa kelompok orang, grup-grup. In the absolute sense, at the time of leaving the body, you have to chant. Dan pada tataran absolut, pada saat kita menjelang ajal, itulah saat dimana kita sendirian harus mengucapkan nama Or you have suci, to remember Krishna. atau kita harus mengingat Krishna. But if the devotees are with you, then that's a support for you. Tapi ketika ada penyembah yang berada di sekitar kita, maka mereka akan memberikan dukungan. But ultimately, somebody else cannot chant for you. You have to chant. Tapi pada akhirnya orang lain tidak bisa berjapa untuk kita. Kita Even yang in the harus association berjapa. of devotees. Meskipun dalam pergaulan dengan para penyembah, kitalah yang harus mengucapkan nama suci oleh diri kita sendiri. Bisa diterima. I'll take one, Prabhu. Ada pertanyaan, silakan bro. Yeah, okay. Hare Krishna Maharaj. Tadi kalau kita berjapa untuk menghindari kesalahan dengan mengucapkan panjang, apakah boleh kita tambahkan pernah guru sama dengan Prabhupada sebelum itu? Terima kasih. As you mentioned before, that better as Prabhupada instruct us to chant Panchatattva mantra before chanting japa. Can we add to before chanting Panchatattva mantra also chanting pranam of Guru and Prabhupada pranam before chanting Panchatattva mantra? If you do it, it's fine. If you don't do it, it's also fine. Kalau mau dilakukan bisa, kalau tidak dilakukan juga bisa. Normally we chant pranams to Guru and Vaishnavas in the morning. Tapi biasanya kita melakukan pranam kepada Guru dan Vaishnava di pagi hari And in the evening. dan before we juga take class. di sore hari So Hari, Guru and Vaishnava. kepada
kepada Srihari, Guru dan juga Vaishnava. But if you want to do it more than that, that's also okay, but that's your individual Itu juga baik, practice. tidak masalah, tapi itu adalah suatu latihan yang praktek yang sifatnya individu, bukan suatu keharusan kewajiban untuk semuanya. Okay, like I said, I begin on time and I finish early. Seperti yang disampaikan oleh Maharaj memulai lebih awal dan beliau akan mengakhiri tepat waktu, lebih awal pula. Today we're completing 4 minutes early. Dan hari ini sudah diselesaikan 4 bagian. And what time are we Di meeting 40 menit lebih tomorrow awal. morning? Dan jam berapa besok kita akan mulai? 8. Yes. And after that there'll be breakfast also, and then we'll continue and then take lunch around 1 o'clock. Dan besok kita akan ada sesi istirahat untuk sarapan dan kemudian juga akan dilakukan prasadam makan siang pada siang harinya. Alright, so tomorrow we have a more refreshing morning. Jadi besok kita harapkan bisa mempunyai pagi yang segar. Usually the evenings are more, it's like more for the body's inconvenience because the energy is low. Umumnya pada saat malam hari badan itu energinya rendah karena badan sudah lelah. And if some of you would like to join us for Mangala Aarti tomorrow, you will come. Dan jika ada para penyembah yang ingin untuk ikut menggelarati besok pagi, tentunya itu sangat baik. So where is Gadadhar Khan Prabhu? So Gadadhar Khan Prabhu needs some help to stack all the chairs and leave them outside and stack most of the tables one on top of the other in this corner. He needs help because we'll have more people for Mangala Aarti. Prabhu Gadadhar bisa dibantu nantinya, kursi-kursinya bisa dikumpulkan taruh di luar, dan meja-mejanya bisa dipinggirkan dan ditumpuk satu sama lain. The chairs can be stacked also outside also in the corner. He can decide. Jadi He can decide what to do. bisa Prabhu Gadadhar silakan diatur nanti di mana mau ditaruh kursi dan mejanya supaya bisa ada ruang lebih banyak untuk para penyembah karena beberapa Tomorrow is a public holiday. besok tanggal merah libur. So you can start by coming in the morning for Mangala Aarti and chanting together if you like. Jadi para penyembah bisa datang untuk Mangala-Aarti dan kemudian bisa ikut japa pagi bersama-sama. Others we chant, we begin our sessions at 8 o'clock in the morning. Dan setelah berjapa seperti itu, kita akan mulai sesi latihannya di jam 8 pagi. So which 5 devotees are going to help Gadadhar Khan Prabhu now? Volunteers. Siapakah sukarelawan yang mau bantu? Young adults, not old age. Ya tentunya yang masih muda lah, yang tua-tua ya, sudah. Raise your Siapa hand. yang mau 5 orang yang mau menjadi sukarelawan silakan katakan yang muda-muda. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. You have 9. Ada 9 orang And give them some marks tomorrow. dan berikan mahaprasad untuk mereka. Thank you very much. Terima kasih banyak. Srila Prabhupada ki Ananta Gauri Vaishnava Vrinda ki Hare Krishna Maha Mantra ki Nitai Gaur Premanande